Hidup kita ini sebagai pemimpin setiap hari dikasih kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Itu kasih warna buat hidupnya orang lain. Kalau mau ngelihat seberapa kita ini godly leader, mungkin ya kita akan bisa ditesnya adalah seberapa kita ini bisa sukacita dalam kondisi apapun itu, yang paling berat sekalipun. Orang bisa aja punya karisma sebegitu hebat, bisa kelihatannya sebegitu keren, tapi kalau dia nggak punya komitmen dan konsistensi, mungkin karakternya nggak akan menarik untuk diteladani atau ditiru atau dibanggakan. Oke, mungkin perkenankan saya untuk bisa sharing sesuatu dari 2 Korintus 8. Waktu baca 2 Korintus 8, buat saya baca berulang-ulang kali, rasanya banyak sekali yang ingin di-sharing. Di beberapa Bible bahasa Inggris judulnya A Generous Giving, Calling to Generous Giving, tentang giving. Tapi ketika coba dibaca lagi, ada satu terjemahan di The Message yang saya lihat begitu berbicara di hati. Dia bilang bahwa the trial exposed their true colors. Gitu. Saya dulu punya satu mentor, dia tuh selalu kalau ingetin saya bilang gini, Yan, you mesti berani tunjukin warna you itu kayak apa. Gitu. Jadi dia bilang, show me your color. Warna you itu kayak apa? Gitu. You mau ikut kayak orang lain atau you punya warna you sendiri. Gitu. Jadi buat seorang pemimpin, kita harus berani jadi otentik, apalagi kalau kita sebagai godly leaders, kita mau menuju terus sebagai godly leaders, ya kita mesti punya warna. Seringkali kita punya banyak kesempatan untuk memoles warna-warna kita, atau kita punya banyak kesempatan untuk menipu warna kita sendiri di luar. Tapi yang menarik di sini belajar dari 2 Korintus 8 khususnya dari jemaat Makedonia, dalam ujian pun, dalam tekanan, under pressure yang sebegitunya, justru mereka tuh benar-benar menampilkan warna mereka yang sesungguhnya, dan yang lebih hebat lagi, warna mereka yang sesungguhnya itu jadi contoh, jadi jadi hal yang perlu diteladani. Beberapa minggu lalu saya dengerin, mungkin 1 bulan yang lalu saya dengerin khotbahnya Pastor Jeffrey Rahmat. Dia sempat bilang paling enak kalau jadi gembala sidang, memimpin jemaat Makedonia. Dia bilang kayak gitu. Nah, waktu baca lagi di 2 Korintus 8 juga kita lihat, iya ya, sampai Paulus itu sedemikian rupa kepengen jadi ini contoh gitu. Nah, jadi pertanyaan, iya kapan ya kita ini pengen, atau mungkin kita ini doa, atau kita ini benar-benar berusaha minta Roh Kudus pimpin, supaya mungkin orang lain itu kepengen bawa hidup kita jadi contoh buat orang lain. Bukan untuk dibanding-bandingin ya, tapi jadi contoh yang kepengen diteladani gitu. Jadi contoh untuk orang mau meneladani itu. Nah, izinkan untuk sharing, title-nya adalah Warna yang menginspirasi. Warna-warna yang ditampilin sama jemaat Makedonia ini yang benar-benar ini loh, warna yang sangat membawa orang untuk kepengen meneladani. Yang mungkin bawa orang untuk pengen jadi ini nih contoh buat orang lain. Nah, sebagai pemimpin, kalau Maxwell bilang leaders are influencer. Hidup kita ini punya kesempatan untuk mengaruhi orang lain. Gitu. Hidup kita ini sebagai pemimpin setiap hari dikasih kesempatan untuk
mempengaruhi orang lain, gitu. Kasih warna, gitu. Kasih contoh, kasih warna buat hidupnya orang lain. Nah, ada 5 hal yang kita mau coba bahas dari apa yang bisa kita pelajarin dari Jemaat Makedonia ini. Yang pertama, mereka ini memang dalam konteksnya di 2 Korintus 8 ini konteksnya memberi. Ya mungkin kalau yang saya tangkap memberi dengan materi, memberi materi gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau coba ubah, kita juga bisa baca ini dengan giving by grace, not by duty, gitu. Atau juga kita ini sebagai pemimpin hidup kita ini ya tugasnya kita setiap hari beri contoh, beri kasih, beri waktu, beri teguran, termasuk juga beri materi, apapun itu. Nah, apa yang jadi landasan yang kita bisa tiru dari Jemaat Makedonia waktu kita ini dikasih kesempatan buat mimpin setiap hari ini. Mimpinnya itu dengan kasih karunia, bukan karena cuma sekedar tugas. Kalau cuma sekedar tugas, mungkin kita bisa mengerjakan cuman sampai kita dinilai seperti apa. Nah, kita coba bahas ya sama-sama di sini. Di 2 Korintus 8 ayat 1, kami tidak memberitahukan pada kamu tentang kasih karunia yang telah dikaruniakan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, apa yang mereka kasih? Mereka kasih. Ini inspirasi. Mereka ini tentunya jadi pemimpin-pemimpin. Kita hari ini sampai hari ini kita belajar dari mereka bahwa mereka ini ngasih dasarnya karena kita ini udah terlebih dahulu kita ini dapat kasih karunia, melayakkan kita kasih karunia yang dari Tuhan buat kita tuh sudah sebegitu besar sehingga ya kita akan terus mau ngasih, kita mau memimpin orang lain dengan kasih karunia. Jadi dasarnya karena utang, bukan karena oh ya tugas kita seperti ini, kita punya kewajiban seperti ini. Bukan karena kita ini mau perform supaya dilihat sama orang, oh iya ya, si A tuh generous banget kalau ngasih nggak hitungan. Tapi karena didasari bahwa bukan mau perform, tapi karena loh ya udah dikasih kasih karunia segininya ya saya kepingin contribute, saya kepingin invest lagi, saya kepingin partisipasi di kerjaan Tuhan atau dalam kesempatan yang Tuhan kasih. Nah, kalau kita dipenuhi dengan kasih karunia, generosity, gitu, belas kasihan, mau memberi, itu datangnya natural, gitu. Seringkali kita bilang, kalau kita hubungannya lagi dekat sama Tuhan, relationship-nya lagi dekat sama Tuhan, rasa ibanya tuh kayaknya meluap-luap terus, kayak keluar terus gitu. Jadi generosity becomes natural, jadi sesuatu yang natural, nggak perlu dipaksa-paksa. Nggak ada warna yang lebih indah, nggak ada warna yang lebih baik dalam sebuah kepemimpinan selain dalam pressure aja. Dalam ujian yang paling berat sekalipun, dia tetap bisa mendasari semuanya dengan kasih karunia ini. Ya sampai mungkin bisa bilang ya nggak gampang ini. Waktu bahas baca ini pun juga gampang sampai bilang ya Tuhan aja udah cukup gitu. Tuhan aja udah cukup buat aku. Kemurahan Tuhan, kita dengerin lagi lagu kemurahanmu lebih dari cukup, kemurahanmu lebih dari cukup. Jadi ketika kita dikasih kesempatan mimpin, kita ketika dikasih kesempatan beri nggak cuma uang loh ya, beri waktu, beri pelayanan, follow up ini orang-orang baru yang ada di Bible Study ini, eh, beri diri mimpin untuk mungkin kalau ada yang mimpin CG, mimpin date, mimpin komsel, beri diri untuk mimpin orang lain mungkin yang datang cuma 1 2 orang. Ini semuanya didasari sama kasih karunia. Bukan cuma tugas, bukan karena tugas. Ini yang pertama. Yang kedua yang luar biasa kalau kita baca di sini di 2 Korintus 8 ayat 2, karena ujian berat yang mereka alami telah mengungkapkan betapa besar sukacita mereka, dan meskipun mereka sangat miskin, namun kekayaan kemurahan hati mereka melimpah.
Kalau kita lihat di sini dalam bahasa Inggrisnya abundant joy, overflow in rich generosity. Jadi mereka mimpin, mereka memberi dengan sukacita, nggak tergantung keadaan. Karena di sini yang dijadiin contoh, mungkin waktu nulis ini Paulus ini lagi di Makedonia, jadi dia lagi lihat sendiri, ngerasain sendiri gitu. Mereka ini lagi ngalamin ujian yang berat, tidak cukup sebenarnya, sangat miskin, sampai ditulis sangat miskin. Namun kekayaan kemurah hatinya mereka tuh melimpah dan betapa besar sukacitanya mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau mau ngelihat seberapa kita ini godly leader, mungkin ya kita akan bisa ditesnya adalah seberapa kita ini bisa sukacita dalam kondisi apapun itu, yang paling berat sekalipun. Nah, buat saya di sini waktu nulis ini juga jadi teguran gitu ya. Kenapa ya kok minggu-minggu ini, berapa bulan ini masih ada bersungut-sungut gitu. Masih kadang-kadang ada nyalain Tuhannya. Tuhan, aku nih ketemu orang jadi nggak bisa bawa sukacita. Orang pasti bisa lihat lah, saya ada kemerungsungnya, ada nggak sukacitanya. Nah, padahal ya mungkin di sini kita bisa belajar bahwa kita bisa belajar nanti, kita bisa belajar apa yang dasarin. Ya mungkin satu karena em, menyadari bahwa semuanya ini sudah kasih karunia, Tuhan itu cukup, terus berdasarkan relationship hubungan sama Tuhan. Jadi yang kita lihat di sini adalah memilih memimpin dengan sukacita, nggak tergantung keadaan, atau nggak nunggu keadaan baik baru bisa kita memberi, baru kita mau bisa memimpin dengan baik. Nah, ada satu tulisan di sini yang menarik adalah sukacita itu bukan result dari adanya jalan keluar, harusnya. Sukacita itu juga bukan hanya hasil dari akhir karena kita dapat kenyamanan, atau karena kita habis dapat proyek, atau karena kita habis menangin sekian banyak jiwa. Tapi sukacita itu harusnya buah dari karena kita trust, karena kita percaya bahwa Tuhan itu cukup, bahwa kita ini sebenarnya nggak layak, tapi kasih karunia Tuhan bisa melayakkan kita. Nah, kalau kita bisa bangun itu terus setiap hari, setiap waktu, kita percaya bahwa joyful leaders itu benar-benar kayak virus yang menular. Orang harusnya itu bisa jadi teladan. Harusnya satu hal yang tadi disebut di sini kan menariknya adalah iya ya sampai dijadiin contoh segininya gitu. Nah, ini kesempatan. Ketika kita bisa mimpin dengan sukacita dalam keadaan apapun, ketika kita bisa milih untuk selalu memberi dengan sukacita, tidak tergantung keadaan, kesempatan emas kita sebagai pemimpin untuk kita bisa nyebarin satu virus, nyebarin satu peneladanan buat hidupnya orang lain. Yang ketiga, baca dari 2 Korintus 8 ayat 4, dengan sangat mendesak mereka meminta kepada kami supaya mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang kudus. They beg us again and again, mohon-mohon, for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Waktu baca ini melihat bahwa ketika memberi, ketika memimpin, itu bukan karena ngerasa ya kita ini memiliki, kita ini berhak, tapi lebih karena kita ini dapat privilege, gitu. Kita ini dipercaya. Jadi lebih karena rasa syukur kita ini sebagai pelayan yang dipercaya, lagi dapat privilege, dikasih privilege. Gitu. Nah, ketika kita bisa memberi, kita belajar dari Makedonia ini, mereka ini memberinya bukan dengan beban, tapi kesempatan. Ini ada kesempatan, ini kesempatan nih gitu. Tadi ada cerita lucu aja gitu. Ada cerita lucu barusan kayak ada satu tim di kantor minta izin masuk besok agak siang dikit karena dia mau ngejar kesempatan
ngambil sesuatu dengan harga diskon gitu. Nah, segitunya sampai dikejar-kejar gitu. Nah, mungkin kalau di sini seringkali kita dengar Tuhan tuh bisa pakai siapa saja di sini. Tapi orang-orang yang sadar bahwa iya kita ini dipercaya, kita ini dikasih kesempatan, harusnya justru kita nggak perlu nunggu disuruh, tapi kita benar-benar malah berlomba-lomba untuk bisa do something, kita bisa contribute something, kita bisa participate something gitu dalam apapun yang dipercayakan buat kita di sini. Ini kita belajar dari Jumat Makedonia. Yang keempat, memimpin dengan komitmen, bukan tergantung kenyamanan. Atau juga kita bisa lihat di sini, giving with commitment, not convenience. Kalau mau ngasih, gitu, jangan nunggu saat nyaman atau pas nyaman, tapi kita harus punya komitmen. Gitu. Di sini di 2 Korintus 8 ayat 10-11, inilah pendapatku tentang hal ini. Hendaklah kamu menyelesaikan pekerjaan yang telah kamu mulai sejak tahun yang lalu. Kamu adalah orang pertama ingin melakukannya dan yang pertama memulainya. Now you should finish what you started. Nah, mungkin kita juga bisa ambil waktu lagi untuk melihat lagi kita ini sudah pernah punya janji apa, kita punya komitmen apa. Pemimpin itu nggak cuma diingat gara-gara apa yang dia mulai, tapi apa yang berhasil dia akhiri. Gitu. Komitmen dan konsistensi itu akan lebih membuktikan karakter. Orang bisa aja punya karisma sebegitu hebat, bisa kelihatannya sebegitu keren, tapi kalau dia nggak punya komitmen dan konsistensi, mungkin karakternya nggak akan menarik untuk diteladani atau ditiru atau dibanggakan. Pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang selalu bisa setia jaga janjinya, walaupun itu nggak nyaman. Nah, kita bisa belajar juga dari apa yang ditulis di sini. Dari empat hal ini, dari empat hal ini, saya lihat kita coba lihat apa yang disampaikan, kita diminta untuk bisa belajar, tapi kadang-kadang mikir juga, ya gimana ya bisa bisa satu dua tiga empat ini, gimana kita bisa memimpin dan memberi dengan landasannya kasih karunia terus, bagaimana kita bisa memimpin atau kita bisa memberi dengan sukacita, bagaimana kita bisa memimpin dengan rasa bukan berhak, tapi kita rasa kita ini bersyukur bisa dipercaya. Atau yang keempat, kita bisa terus memimpin dengan komitmen, disiplin, komitmen, menyelesaikan apa yang kita sudah janji. Mungkin kita ada janji-janji tertentu sama tim, sama Tuhan. Kita selesaikan apa yang kita sudah pernah janjiin. Satu hal yang lebih luar biasa dari sini, kita belajar dari Makedonia. Kenapa mereka punya kemampuan atau dimampukan untuk melakukan empat hal itu adalah di 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka bahkan memberikan lebih dari yang kami harapkan. Mereka menyerahkan diri mereka terlebih dahulu kepada Tuhan, lalu kepada kami sesuai dengan kehendak Allah. Nah, belajar yang paling tertabok kali ini ya di sini. Ya, seringkali seberapa kita ini benar-benar memimpin atau memberi dengan unreservedly surrender. Ini saya pakai kata-kata ini ada di terjemahan The Message gitu. Bukan dengan kepingin pegang kendali. Kadang-kadang ketika kita mimpin, seberapa kita benar-benar bisa sudah ya wis berserah penuh aja sama Tuhan. Kalau kita ini masih kasih kesempatan mimpin, ya ini punyanya Tuhan. Kalau kita diminta untuk memberi uang kita, talenta kita, harta kita, tahta kita, posisi kita, apapun itu juga itu pemberian dari Tuhan. Jadi bagaimana belajar dari Jemaat Makedonia, mereka sebelum bisa ngelakuin itu semua, mereka nyerahin diri sepenuhnya dulu sama Tuhan, tunduk juga sama orang yang dipercaya sama Tuhan, sehingga akhirnya buah-buah yang keluar bisa seperti itu. Karena mereka sudah nyerahin dulu, mereka sudah sadar bahwa iya, aku ini
bukan bukan kita lagi yang mesti pegang kendali. Nah, pemberian yang paling luar biasa dari mereka itu bukan uangnya, bukan materinya, tapi adalah hidup mereka yang diserahkan sepenuhnya itu. Nah, seringkali mungkin waktu kita beri, ataupun kalau waktu kita sudah beri, ya seringkali kita masih ada otot-ototannya gitu. Saya ngaku juga seringkali saya dalam hati mungkin masih bilang sama Tuhan, loh, kurang apa sih? Diminta ini juga sudah tak kasih kok. Kok yang di sini belum dikasih gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin waktu ngasih, waktu mimpin, kita ya masih ada mau transaksionalnya. Kita nggak benar-benar udah ya udah ini udah bukan punyaku, ini hak sepenuhnya punya Tuhan dan bukan kendali kita lagi. Nah, kepemimpinan yang dimulai dengan penyerahan diri sepenuhnya sama Tuhan itu harusnya ujungnya akhirnya itu punya dampak yang lebih besar. Ketika kita memulai untuk memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, nggak memiliki lagi. Biar Tuhan sepenuhnya yang pegang kendali, nantinya semuanya itu akan ngikut yang terbaik. Kalau kita yang pegang kendali sepenuhnya, ya mungkin hasilnya ya terbatas sama seberapa mampunya kita mengendalikan itu. Tapi kalau kita nyerahin sepenuhnya sama Tuhan, harusnya dampaknya, multiplikasinya itu bisa eh, tidak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, ini 5 hal yang kita coba belajar dari Jemaat Makedonia. Jadi, yang pertama, kita beri mimpin dengan kasih karunia, bukan karena tugas. Kita beri mimpin dengan sukacita, nggak tergantung keadaannya. Kita beri, kita mimpin dengan rasa syukur. Ya, kok masih dikasih kesempatan, dipercaya, bukan sebagai pemilik. Kita beri atau mimpin, ya pegang komitmennya. Mungkin kita diingetin malam ini. Kita pernah janji apa sama Tuhan? Yuk, sama-sama kita selesaiin apa yang kita pernah janji sama Tuhan. Nggak tergantung kondisi, nunggu nyaman dulu. Dan yang terakhir, untuk kita bisa jalanin semua itu, ya kita mesti bisa mulainya mimpin dengan nyerahin sepenuhnya sama Tuhan lagi gitu. Kita belajar dari Jemaat Makedonia gimana kita nyerahin dulu sepenuhnya hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, tim yang dipercayakan sama kita sama Tuhan. Nggak kita pegangin lagi kendalinya, biarin Tuhan yang berperkara sepenuhnya.